Salam sejahtera pemirsa CBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, di sini Tuhan memberikan satu janji lagi kepada kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita ketika dalam masalah kehidupan kita, dalam krisis-krisis kehidupan, biarlah kita datang kepada Tuhan, karena dikatakan di sini, Yesus adalah kapten keselamatan kita, pemikul beban besar kita. Dia akan selalu menolong kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Asalkan kita mau selalu datang meminta Tuhan untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Termasuk dalam bacaan hari ini dengan judul Batu Karang Keselamatan Kekal. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan seringkali menempatkan kita dalam posisi yang sulit untuk mendorong kita melakukan upaya yang lebih besar. Dalam pemeliharaannya, gangguan-gangguan tertentu terkadang terjadi untuk menguji kesabaran dan iman kita. Tuhan memberi kita pelajaran percaya. Dia akan mengajari kemana kita harus pergi untuk mencari bantuan dan kekuatan pada saat dibutuhkan. Dengan demikian kita memperoleh pengetahuan praktis tentang kehendak ilahinya yang sangat kita butuhkan dalam pengalaman hidup kita. Iman tumbuh menjadi kuat dalam pertentangan yang sungguh-sungguh dengan keraguan dan ketakutan. Saudaraku, engkau bisa menjadi seorang penakluk jika engkau berhati-hati memperhatikan jalanmu. Baik pemirsa, di sini kita diingatkan kembali, dikatakan Tuhan seringkali menempatkan kita, menempatkan umatnya dalam posisi yang sulit, dalam masa-masa kesulitan, dalam pencobaan-pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan selalu sering menempatkan kita dalam posisi-posisi yang sulit? Di sini dikatakan karena untuk mendorong kita melakukan upaya yang lebih besar. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin mengajari kita sebagai umatnya untuk selalu percaya kepadanya, untuk selalu bergantung kepada Tuhan sendiri. Tadi dikatakan juga, Dia akan mengajari kemana kita harus pergi untuk mencari bantuan dan kekuatan. Ya, ketika kita dalam masalah, ketika kita mengalami krisis-krisis kehidupan kita, janganlah kita takut. Karena dikatakan Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi untuk lebih mendorong kita, untuk membuat iman kita ini lebih bertumbuh. Dan juga membuat kita juga lebih berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, dikatakan juga, saudaraku, engkau bisa menjadi seorang penakluk jika engkau berhati-hati memperhatikan jalanmu. Engkau harus mengabdikan masa mudamu untuk tujuan Tuhan dan berdoa untuk kesuksesan. Engkau tidak boleh menutup mata terhadap bahaya yang mungkin engkau hadapi, tetapi harus dengan sungguh-sungguh bersiap untuk setiap kesulitan dalam kemajuan kekristenanmu. Ya. Untuk para orang muda juga, untuk para anak muda, dan juga untuk diri saya sendiri. Dikatakan mengingatkan kita lagi. Katakan kita sebagai orang muda, sebagai anak-anak muda, biarlah kita menyerahkan masa muda kita untuk tujuan Tuhan. Untuk selalu berdoa untuk mencapai kesuksesan atau mencapai masa depan yang Tuhan kehendaki. Dan dikatakan engkau tidak boleh menutup mata terhadap bahaya yang mungkin engkau hadapi. Seringkali kita ini takut menghadapi masalah-masalah yang kita tidak tahu ke depannya. Tetapi dikatakan Tuhan tidak ingin kita menutup mata untuk setiap masalah itu. Tuhan ingin kita membuka mata melihat setiap masalah itu. Karena dengan kita membuka mata kita tidak akan merasa takut dan kita akan percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan selalu tangan kita akan selalu dipegang oleh Tuhan. Karena dikatakan di sini kita harus selalu bersiap untuk kesulitan-kesulitan, untuk memajukan kekristenan kita, untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan kepercayaan kita dan membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Janganlah kita berharap kepada manusia, tetapi biarlah kita mau selalu menceritakan itu melalui doa, berharap kepada Tuhan.
Luangkan waktu untuk perenungan dan untuk doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh. Talenta-talentamu telah terlihat dan harapan kesuksesan masa depanmu ada. Akan tetapi jika engkau kurang memahami kelemahan hati alamiahmu yang berdosa, engkau akan dikecewakan. Sangat jelas kepada kita sebagai anak-anak muda. Tuhan katakan di sini, kesuksesan dan masa depan kita, masa depan saudara-saudara itu ada. Tapi jika kita kurang memahami kelemahan hati alamiah kita yang berdosa, kita akan dikecewakan ketika kita memilih jalan kita sendiri, ketika kita memilih kehendak kita sendiri. Disitulah kita akan dikecewakan oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Terkadang kita tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita mau mengikuti jalan-jalannya kita sendiri, tapi tidak kita tahu bahwa di sini setiap jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan karena Tuhan sudah tahu kesuksesan dan masa depan kita ada di sini. Tetapi seringkali kita sebagai manusia memilih jalan yang kita pilih, kita ambil sendiri, kita pilih jalan-jalannya kita sendiri. Dan disitulah ketika kita berjalan, mungkin Tuhan mengizinkan semua jalan-jalannya itu, semua jalan-jalan yang kita lalui itu mulus-mulus saja. Tapi ketika pada akhirnya kita akan dikecewakan oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Dikatakan juga, engkau barulah memulai dalam kehidupan. Engkau barulah memulai dalam kehidupan. Engkau telah mencapai usia untuk memikul tanggung jawab bagi diri sendiri. Ini adalah masa kritis dalam hidupmu. Sekarang, di masa mudamu, engkau menabur di ladang kehidupan. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Sebagaimana benihnya, demikianlah juga hasil tuaiannya. Jika engkau lalai dan acuh tak acuh mengenai hal-hal kekal, peringatan lagi kepada kita sebagai orang muda. Dikatakan, apa yang kita tabur di ladang kehidupan kita, itu juga yang akan kita tuai di masa depan nanti. Dan dikatakan, jika engkau lalai dan acuh tak acuh mengenai hal-hal kekal, engkau sendiri yang akan mengalami kerugian besar, dan melalui pengaruhmu akan menghalangi orang lain memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Sini mengingatkan kita selalu sebagai orang muda, terkhusus kepada orang tua juga, terkhususnya juga kepada kita anak-anak muda. Dikatakan, kita apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita menabur yang benar, maka di situ kita akan menabur, kita akan menuai yang benar. Tetapi ketika kita menabur yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, di situ juga kita akan menuainya. Dan dikatakan, jika kita sebagai anak-anak muda lalai atau acuh tak acuh mengenai hal-hal kekekalan, kita akan mengalami kerugian besar kita sendiri dan melalui diri kita sendiri dan melalui pengaruh kita. Dikatakan di sini, kita akan menghalangi orang lain memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan mereka. Suatu peringatan kepada kita masing-masing sebagai orang muda. Biarlah kita selalu mengambil jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk membantu kita. Biarlah kita tidak membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan orang lain. Tapi biarlah kita membawa pengaruh-pengaruh yang benar, pengaruh-pengaruh yang baik dalam kehidupan orang lain, sehingga kita tidak akan menghalangi orang itu. Biarlah kita juga tidak menghalangi orang lain, karena pengaruh kita tidak menghalangi orang lain untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Biarlah kita sebagai orang muda, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan jalan-jalan pilihan kehidupan kita, biarlah kita memberikan pengaruh-pengaruh baik kepada orang lain. Dan dikatakan, biarlah kita selalu mengingat apapun yang kita tabur, dan kelak nanti kita akan menuai sesuai hasil taburan yang kita tabur. Biarlah kita selalu mengingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan sekarang, kita akan menuainya nanti di masa depan yang kita akan tempuh. Jangan sampai pilihan-pilihan kehidupan kita akan mengecewakan kita ke depannya. Dikatakan, kedua dunia ada di hadapanmu. Mana yang engkau pilih? Jadilah bijak dan raihlah hidupmu yang kekal. Jangan menyimpang dari integritasmu. Betapapun tugas-tugasmu,
tampak tidak menyenangkan dalam keadaan darurat saat ini. Itu mungkin tampak seperti engkau akan membuat pengorbanan besar untuk menjaga kemurnian jiwamu. Tetap jangan menyerahkan upah dan hak istimewa keagamaanmu demi memuaskan keinginan-keinginan dari saudara-saudara maupun teman-temanmu yang tidak disucikan. Engkau dipanggil untuk mengambil sikap demi kebenaran. Bahkan jika engkau harus bertentangan langsung dengan mereka yang memiliki hubungan erat denganmu, letakkan dasar karakter kekristenanmu di atas batu karang keselamatan yang kekal, dan biarlah bangunan itu kuat dan kokoh. Testimony for this. Letakkan dasar karakter kekristenanmu di atas batu karang keselamatan yang kekal, dan biarlah bangunan itu kuat dan kokoh. Firman yang sangat luar biasa kepada kita sebagai anak-anak muda. Dikatakan kedua dunia ada di depan kita. Kedua hal yang benar atau hal yang salah ada di depan kita. Kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Biarlah setiap pilihan-pilihan kita menentukan apa yang kita akan tuai di masa nanti. Biarlah setiap pilihan-pilihan kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan, kedua dunia ada di hadapanmu, mana yang engkau akan pilih? Jadilah bijak dan raihlah hidupmu yang kekal. Jangan menyimpang dari integritasmu, betapa tugas-tugasmu tampak tidak menyenangkan dalam keadaan darurat saat ini. Itu mungkin tampak seperti engkau akan membuat pengorbanan besar untuk menjaga kemurnian jiwamu. Tetapi jangan ragu, maju terus dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita tidak usah takut untuk setiap apa yang kita akan hadapi ke depannya. Jangan kita ragu, jangan kita takut kita berjalan sendirian. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu membantu kita, asalkan dari diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk Tuhan ini membantu kita atau tidak? Dikatakan jangan menyerahkan upah dan hak istimewa. Katakan juga pada kita sebagai anak-anak muda, dikatakan jangan menyerahkan upah dan hak istimewa keagamaanmu demi memuaskan keinginan-keinginan dari saudara-saudara maupun teman-temanmu yang tidak disucikan. Biarlah karakter kita yang baik. Biarlah takut akan Tuhan itu kita tidak buang percuma. Kita tidak serahkan itu kepada teman-teman kita yang tidak disucikan. Biarlah ketika kita bergaul, biarlah ketika kita berteman dengan teman-teman sebaya kita dimanapun kita berada, janganlah kita mengikuti apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ketika kita berteman, hal-hal yang baik saja yang kita ambil. Tetapi ketika hal-hal yang menurut kita tidak baik, yang menurut kehendak Tuhan tidak baik, janganlah kita mengikuti itu. Janganlah kita terbawa arus dengan setiap pergaulan-pergaulan yang dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, letakkan dasar karakter kekristenanmu di atas batu karang keselamatan yang kekal, dan biarlah bangunan itu kuat dan kokoh. Biarlah kekristenan kita, biarlah takut akan Tuhan itu selalu kita letakkan di atas batu karang, itu di atas Tuhan sendiri. Dan biarlah diri kita ini atau bangunan atau diri kita sendiri, biarlah kita tetap kuat dan kokoh. Dan dikatakan renungkan lebih dalam bagaimana saya mempersiapkan diri menghadapi kesulitan hari ini dalam perjalanan kerohanian saya. Biarlah kita selalu bertanya pribadi lepas pribadi. Apakah kita sebagai anak-anak muda sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kesulitan yang akan datang? Biarlah apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Biarlah firman pada saat ini mau selalu mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan, untuk memilih jalan-jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita juga diajarkan sebagai anak-anak muda untuk takut akan Tuhan dan memilih jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dan janganlah kita takut untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, asalkan diri kita sendiri mau untuk Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.